Haleluya. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online Gereja Sidang Jemaat Allah Ceria. Di minggu pagi hari ini kita akan bersama menikmati kebaikan Allah lewat ibadah ini. Kalau itu yang menjadi kerinduan kita, mari siapkan hati dan pikiran kita, dan mari buka hati kita, dan dengan fokus untuk memuji dan menyembah Dia, kita akan menikmati kehadirannya dan lawatannya. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat minggu pagi hari ini. Sekarang biarlah ya Tuhan, dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau, kami mau datang memuji dan menyembah-Mu, dan membuka hati kami bagi firman-Mu yang akan kami dengar. Dan biarlah sepanjang ibadah ini, hati kami bergelora dalam pujian dan penyembahan akan Engkau. Dan setiap kami, rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi, kami mengalami Engkau secara pribadi. Dan ibadah ini berkenan di pemandangan-Mu, menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan, buat lawatan-Mu pagi hari ini. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur saat pagi hari ini Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, dan kita bersyukur sebagai Tuhan baik menyertai setiap langkah kita. Kita akan pujian pada Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan.
lebih lagi menyembahmu Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, selidiki hati kami Tuhan, agar kami Tuhan lebih lagi mencintaimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kemenangan boleh terjadi dalam hidup kami, sebab kami percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu, sebab kami percaya lawatanmu Tuhan, kami percaya jamahanmu Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mampukan kami Tuhan Yesus Tuhan, untuk kami selalu bersyukur buat apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Shalom jemaat ceria, kembali kita bertemu lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau pegang janji-janji Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita terbang bersama Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan.
bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama
di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus yang termulia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami berkesempatan hari ini untuk menghadap hadirat, merendahkan diri kami untuk siap mendengar sebagian dari firman. Berbicaralah ya Bapa, biar kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami semakin setia mengiring akan Engkau, setia untuk melayani Engkau, sebab Engkau Allah yang lebih dahulu setia pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kuasa-kuasa yang menghambat firman-Mu jatuh di tanah yang subur. Firman-Mu yang bertumbuh di dalam hati kami. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa mengubah segala sesuatu. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, selamat hari Minggu. Ada sukacita? Haleluya. Saya yakin kita semua ada dalam sukacita dan dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya berkesempatan untuk membagi kebenaran firman yang terdapat di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-42, dari ayat pertama dan ayat ke-6. Saya memberi judul firman kita ini adalah kesetiaan dalam penderitaan hidup. Sekali lagi, kesetiaan dalam penderitaan hidup. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, membuka firman Tuhan untuk kita baca bersama-sama. Dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Haleluya. 1, 2, 3. Firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat ketiga. Haleluya. Ayat yang ketiga, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah berbicara tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayat yang keempat, firman-Mu, dengarlah, maka akulah. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah perikop terakhir, pasal terakhir dari kitab Ayub. Yang dimana kita tahu bahwa kitab Ayub itu adalah kitab yang penuh dengan penderitaan. Tetapi di balik penderitaan Ayub, kisah hidup Ayub ini memberi pelajaran buat kita untuk semakin setia, sebagaimana Ayub juga setia. Amin, Bapak Ibu. Kesetiaan Ayub itu teruji bukan karena dengan
bukan karena dengan ketidaktahuannya atau tidak pengenalannya akan Allah. Kesetiaan Ayub justru diuji saat dia mengenal Allah yang penuh kasih, saat dia mengenal kehidupan Allah yang sungguh-sungguh berkuasa dalam kehidupan kita. Tetapi Ayub mengalami satu keadaan yang Tuhan izinkan, di mana kesetiaannya diuji, di mana sikap hatinya diuji. Dalam Ayub pasal 1 dikatakan di sana bahwa Allah mengizinkan Ayub mengalami pencobaan. Pencobaan mungkin bagi kita bukan hal yang biasa, karena ini bagi saya pribadi ini adalah hal yang luar biasa. Sekalipun Ayub mengalami penderitaan yang begitu berat yang terjadi atas hidupnya, bahkan bukan hanya hidupnya saja, tetapi atas kekayaannya, atas anak-anaknya, atas istri, bahkan kerabatnya sekalipun. Namun sekalipun itu juga dia melewati penderitaan itu dengan sikap hati yang bersungut dan mengeluh, tetapi dengar baik, Ayub mengakhiri hidupnya dengan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Ayub adalah contoh bagi kita dalam mengalami hidup ini. Sebesar apapun penderitaan yang kita alami, ingat baik bahwa ada pribadi yang beserta dengan kita. Kita mau belajar sikap hati Ayub ini yang dikenal Tuhan sebagai orang yang setia kepada-Nya. Sikap hati yang pertama, kenapa Ayub begitu setia pada Tuhan, adalah dia tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Seperti ayat pertama yang kedua dikatakan. Banyak dari kita seringkali mengalami penderitaan atau pergumulan dalam hidup ini yang begitu menghimpit kita, sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang bersama kita, bahwa ada Tuhan yang setia, dan Tuhan itu hidup, bahkan Tuhan itu Maha Kuasa. Kenapa saya bilang Maha Kuasa? Sebab Dia tahu segala keadaan kepribadian kita, bahkan dalam relung hati kita pun Dia tahu. Dan sebab itu Dia percaya bahwa setiap pencobaan, penderitaan, pergumulan yang kita hadapi, kita dapat menanggungnya bersama Tuhan. Amin. Kita ingat nasihat Paulus dalam Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan hal yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan saat kita dicobai, Tuhan membuka jalan buat kita untuk dapat menanggungnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, apapun saat ini masalahmu, pergumulanmu, penderitaanmu, ingat, ada Tuhan yang beserta kita, dan Dia sanggup, mampu untuk menolong dan membebaskan kita dari himpitan hidup ini. Saya tahu kalau belakangan hari ini banyak kesusahan di luar sana, tetapi jangan sampai kesusahan dan penderitaan itu yang menghimpit kita. Sebaliknya, justru iman kita lah yang mengalahkan penderitaan itu. Amin. Jangan khawatir, kata firman Tuhan. Hal yang sama juga terjadi bagi kita. Jangan khawatir akan hidup ini. Apakah kita boleh berkeluh kesah? Apakah kita boleh komplain sama Tuhan atas keadaan hidup yang kita terima ini yang tidak baik bagi kita? Wajar, itu manusia. Tapi dengar baik, Tuhan itu setia, dan Tuhan tahu apa yang terjadi atas kehidupan kita. Dan hal yang terpenting, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Bahkan pertolongannya pun tak pernah terlambat. Haleluya. Puji Tuhan. Hal yang berikutnya, kita mau belajar tentang kesetiaan Ayub melalui sikap hatinya yang kedua adalah dia mau berserah kepada Allah. Pada Ayub 42 ayat 3 dan 4, di sana menuliskan bahwa sikap hati Ayub merelakan dirinya untuk diproses sama Tuhan. Sikap hati Ayub untuk berserah, merelakan dirinya diproses oleh Tuhan. Penderitaan Ayub kalau kita baca itu sungguh-sungguh menyakitkan. Kenapa? Dia hidupnya saleh, dia hidupnya takut akan Tuhan,
Dia hidupnya tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Tapi apa yang dia terima? Hartanya dirampas orang. Bahkan keturunannya pun dibinasakan. Bukan oleh Allah, bukan oleh keinginan Ayub, tapi dibinasakan atas izin. Segala yang dicintainya, bayangkan saudara, kalau anak kita sakit aja kita udah kayak orang bakaran jenggot. Apalagi nih anak-anaknya meninggal seketika. Belum selesai satu orang melapor bahwa anaknya meninggal, ada lagi berita bahwa unta-untanya diambil. Wow, tapi ajaib sikap hati Tuhan. Sikap hati dari Ayub kepada Tuhan. Dia berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Bapa. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, kita mencatat Ayub tidak melakukan dosa. Dia tetap bersyukur di tengah-tengah keadaan yang sulit. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kepasrahan hidup kepada Tuhan? Kepasrah bukan arti kita hidup dengan, ya inilah apa adanya saya, Tuhan tahu kok. Tetapi dengar baik, Tuhan tidak mau hidup kita dengan apa adanya. Tetapi Tuhan mau hidup kita serupa segala dengan Dia. Hidup yang berkemenangan. Amin. Hidup jangan dikalahkan oleh penderitaan, tetapi kalahkan penderitaanmu dengan iman. Kesusahanmu dengan imanmu kepada Yesus Kristus. Sekalipun dengan banyak alasan, kita dapat membenarkan diri kita, sebagaimana Ayub dapat membenarkan dengan kesalehannya, dengan ketekunannya mengikuti Tuhan, namun tetap saja dia mengalami pencobaan dan penderitaan ini. Sebenarnya kita bisa melihat dengan mata hati kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah seizin daripada Tuhan. Kalau Dia mengizinkan itu terjadi atas hidup kita, itu artinya Dia sedang melatih, membentuk kita untuk menjadi semakin sempurna seperti Dia. Karena Dia tahu apa yang terbaik atas hidup kita, dan Dia tahu seberapa besar kemampuan kita. Ayub berdalih pada ayat-ayat 40-an sebelumnya. Ayub itu berdalih, berbincang sama Tuhan, berdebat, mengeluh. Tetapi pada titiknya ayat 3 dan 4 dia berserah pada Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya sedang diproses Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya sedang dalam tuntunan Tuhan. Kehilangan segala-galanya bukan berarti dia kehilangan imannya, tapi dia tetap memiliki iman di tengah-tengah penderitaan. Saudara, di tengah penderitaanmu, kesusahanmu sekalipun yang kau anggap susah, jangan pernah sekali-sekali kau meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya engkau mesti datang kepada Tuhan. Berkeluh kesahlah kepada Tuhan, sebab Ia yang akan menjawab segala pergumulan dan doa. Dan dengar baik, Dia Allah yang setia. Dia juga yang akan menolong kita dan memimpin kita dari kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Kemudian sikap hati Ayub yang ketiga sehingga dia bisa setia kepada Tuhan. Saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan ayat Tuhan yaitu diambil dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6. Di sana mengisahkan bahwa keyakinannya pada Tuhan itulah yang membuat dia semakin setia. Hal yang sama bagi saudara-saudari. Yakinlah bahwa Allah juga ada di tengah-tengah penderitaan. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia tidak meninggalkan kita sebagai orang yang terbuang. Tidak. Ia ada bersama-sama dengan kita. Kita ingat nasihat Paulus di Roma bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia sesuai dengan rencana Allah. Penderitaan, kesusahan, pergumulan yang kita hadapi ada rencana Tuhan di dalam. Saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami satu namanya beban hidup yang begitu berat, karena kita tahu Allah ada bersama kita.
Kita tidak akan mengalami himpitan hidup yang begitu berat kita untuk jalani. Karena bersama Tuhan kita cakup dengan segala perkara. Apapun situasi kondisi kita saat ini, mari buka hati kita. Siapkan hati kita untuk dibaharui menjadi ciptaan yang baru. Dibaharui dengan hati yang dipulihkan sehingga kita semakin setia pada Tuhan. Bukan karena keadaan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan dipres sama Tuhan. Putus asa seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tidak. Sebaliknya, panggil namanya, berseru kepadanya, maka ia akan menjawab seru doa kita. Amin. Tangan kanannya begitu kuat memegang kita, menopang kita, sehingga kita dibawa berjalan bersama Dia, melewati arus hidup ini. Ke depan, hidup ini bukan makin mudah, tapi makin susah. Karena kesusahan itu akan datang. Tetapi di dalam Yesus kita peroleh damai sejahtera. Amin. Kalau kita mengaku pengikut Yesus, Tuhan ajarkan, marilah ikutlah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Kita akan meresponinya dengan positif. Kita akan mencari Tuhan di tengah-tengah beratnya hidup kita. Jangan cari solusi yang lain, tidak ada jawaban. Tapi cari Tuhan, ada jawaban. Haleluya. Jadi, saudaraku yang terkasih, sebagaimana Ayub setia, demikian kita pun harus setia. Sebab penderitaan, kesusahan apapun, bahkan pergumulan apapun, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu setia, kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sedikit pun. Karena Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Karena kesetiaan Ayub, apakah dia tidak menuai hasil dari kesetiaannya? Di sini saya akan merangkum buah dari kesetiaan Ayub. Yang pertama, hidupnya dipulihkan dari segala luka, sakit, penyakit yang dideritanya. Bahkan dari sikap hati yang lama diubahkan menjadi sikap hati yang baru, yang mengenal pengakuasaan Tuhan. Yang tadinya dia hanya mendengar Tuhan dari cerita orang lain, tapi dia menatap dan melihatnya bahwa kasihnya Tuhan itu nyata atas hidupnya. Hatinya diubahkan, itu berkat yang pertama. Yang kedua, berkat materi yang pernah hilang dahulu saat dia memasuki dalam ujian Tuhan, tetapi Tuhan gantikan 2 kali lipat. Haleluya. Tuhan gak membiarkan anak-anaknya dalam penderitaan, tapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu untuk siap memberkati. Hal yang sama juga, Tuhan tidak mengizinkan penderitaan, kesusahan terjadi atas saudara dan saya, tapi Dia menyediakan berkat di balik penderitaan dan kesusahan. Dan yang ketiga, bahwa keluarganya diberkati. Ya, keluarganya diberkati. Nah, kita mencatat bahwa anaknya diberikan 7, bahkan anak-anak gadisnya 3 orang adalah gadis-gadis yang tercantik di negeri itu. Artinya diberi kemuliaan, diberi kemasyuran, sehingga dia memperoleh anak setelah melewati penderitaan yang begitu susah. Hal yang keempat, berkat yang Ayub terima atas kesetiaannya. Dia mendapat bonus umur panjang dari masa umurnya pada saat dia dijumpai Tuhan. Saudara bayangkan, waktu dia masuk dalam ujian Tuhan, dia sudah memiliki anak 7. Itu artinya umurnya anak 7 bisa sekitar 50 tahun. 50 tahun
ditambah bonus oleh Tuhan 140 tahun setelah dia hidupnya dipulihkan, menjadi 190 tahun. Dan dia bisa melihat anak cucunya selama 4 angkatan berturut-turut. Artinya umur panjang, sukacita, damai sejahtera disediakan bagi orang-orang yang setia. Itu saya dan saudara. Haleluya. Jadi mari ubah sikap hati kita. Jangan kalah oleh penderitaan dan kesusahan hidup, tapi kalahkan itu semua dengan iman percaya kepada Tuhan atas janji-janjinya bagi kita. Penderitaan, kesusahan saudara dan saya, seberat apapun, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebab kasih setianya itu kekal. Sekali lagi, kasih setianya itu kekal. Amin. Haleluya. Dalam Roma, kita baca bersama-sama dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Mari sebagai penutup kita baca ayat ini bersama-sama. Haleluya. Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudara, saudara-saudariku, tetaplah setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin bahwa Engkau beracara di setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan siaran ini. Hamba yakin Roh-Mu yang kudus menginsafkan kami untuk berkemenangan di tengah-tengah pergumulan hidup kami, untuk berkemenangan di tengah-tengah penderitaan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, yang berjanji bahwa Engkau tak membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun, mengajar kami, menolong kami. Kami mau terima itu Tuhan. Biar hidup kami semakin menyenangkan-Mu. Biar hidup kami semakin setia kepada-Mu. Jikalau itu kerinduan saudara-saudari, mari nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan saya. Selidiki aku. Haleluya. Dan izinkan Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita. Haleluya. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
hamba-Mu Ayu terjadi juga atas kami. Sekalipun penderitaan kami, kesusahan kami tidak begitu berat seperti yang dialami Ayu, tapi kami mau belajar untuk percaya sungguh-sungguh kepada-Mu, bahwa Engkau Allah yang sanggup meluputkan kami dari segala penderitaan kami. Ampuni sikap hati kami, perbuatan kami, sehingga penderitaan dan pencobaan itu kami hadapi. Biarlah hati kami semakin setia mengikut Engkau, walaupun keadaan tidak mengenakan sekalipun. Damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kami dari sekarang sampai Kau datang kali yang kedua. Pertolongan tak akan pernah terlambat bagi kami. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama yang percaya Allah sanggup memulihkan. Amin. Haleluya. Lalu, Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh Tuhan sepanjang ibadah ini. Saatnya sebelum kita mengakhiri, kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Mari dengan sungguh hati kita menghampiri tahta kasih karunia Allah, dan kita mohon belas kasihan Allah dicurahkan. Ia mendengarkan doa-doa kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada minggu pagi hari ini, setelah kami diberkati lewat pujian dan penyembahan dan firman yang kami dengar, saatnya Tuhan, kami hampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan permohonan dengan ucapan syukur kepadamu. Tak henti-hentinya kami berdoa mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau telah menolong penanganan pandemi COVID-19 ini. Dengan dinamika apapun yang terjadi dari hari lepas hari, kami percaya Engkau tetap pegang kendali untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Sebabnya kami mohon kemurahan-Mu tetap ya Tuhan. Engkau berkatilah gugus tugas penanganan COVID-19 Indonesia ini, dari pusat hingga daerah-daerah. Berkatilah ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dan semua petugas-petugas yang melakukan pekerjaan-pekerjaan penanganan COVID-19 ini. Tuhan berkati, lindungi mereka, jagai mereka. Tuhan Yesus tolonglah agar bangsa ini ada kerjasama yang baik. Seluruh rakyat Indonesia bekerja bersama-sama. Haleluya, haleluya. Sehingga kami Tuhan tertib, disiplin di dalam mengikuti semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, COVID-19 ini berhenti. Dan biarlah Tuhan Indonesia dipulihkan, disembuhkan. Kami berdoa juga buat pemulihan ekonomi. Tuhan terus jagai. Kami percaya krisis ekonomi tidak terjadi di Indonesia. Engkau memberkati semua penyangga-penyangga ekonomi Indonesia. Berkati Tuhan dunia bisnis yang ada di Indonesia. Berkati supaya tidak terjadi krisis ekonomi. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di kota, di desa, dan di mana-manapun ya Tuhan. Engkau tolong, lindungilah keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu. Dan biarlah tetap punya semangat untuk melayani. Dan biarlah kabar sukacita, kabar kelepasan, kabar kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus tetap digemakan di negeri ini. Baik itu lewat media-media sosial yang ada, lewat apapun ya Tuhan yang dikerjakan oleh gereja-gereja, baik secara Zoom, secara Google Meet, ataupun lewat media-media Facebook, ataupun juga lewat Instagram. Tuhan Engkau berkati semuanya. Biarlah Indonesia digemakan oleh berita firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan sekarang buat umat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan. Jika engkau sedang berbeban berat dan membutuhkan topangan doa, mari angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Tuhan Engkau melihat setiap pribadi, keluarga-keluarga yang mengangkat tangan berkenaan dengan pergumulan dan tantangan hidup yang mereka sedang hadapi. Hamba berdoa Tuhan. Oh haleluya, biarlah damai sejahtera yang dari Allah turun atas mereka. Dan biarlah pikiran dan hati umat-Mu
tetap dikuasai dengan damai sejahtera-Mu. Dan damai sejahtera-Mu yang memerintah kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah kini dikuatkan. Yang sedih kini dihiburkan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan jalan-jalan Engkau tunjukkan kepada umat-Mu. Dan biarlah Tuhan keberkatan yang daripadamu turun atas umat-Mu. Kecukupan dan pemeliharaan yang ajaib daripadamu Yesus Gembala Agung turun atas kehidupan umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Bapa dalam surga, kami berdoa Engkau memberkati juga ibadah yang akan dilangsungkan untuk bersama-sama kami berkumpul di gereja. Tuhan memberkatilah sehingga kami tetap terlindung dan kami tetap bersukacita di dalam ibadah di the new normal ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya hadirat-Mu tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Hadirat-Mu senantiasa nyata di dalam hati yang senantiasa tulus menyembah dalam kekaguman akan Engkau dan penyerahan hidup yang sungguh kepada kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kekasih-kekasih Kristus, mari angkat tanganmu. Kita akan akhiri ibadah ini dengan berkat yang Tuhan akan curahkan kepadamu. Haleluya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini dan melakukannya dengan setia, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaan akan berlimpah-limpah seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati mengatakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara.